Kontroversi RUU Kesehatan, Omnibus Law dan pembunuhan karakter, organisasi profesi ID. RUU Kesehatan ini memang seolah-olah menguntungkan nakes, termasuk paranormal yang praktik kesehatan akan disetarakan dengan praktek dokter umum. Hal ini memang membuat nakes lebih leluasa melakukan treatment dengan inovasi-inovasinya. Tapi sebenarnya di balik itu ada kepentingan elit global untuk menguasai bidang kesehatan dengan skala besar. Selain invasi nakes asing, industri-industri kesehatan juga akan bermain dengan aturannya sendiri dan tentunya merugikan rakyat. Bukannya kami anti dokter asing, tapi tanpa filter organisasi profesi, nanti dokter asing yang masuk ke Indonesia bukan dokter yang qualified. Dokter qualified seperti yang di Mount Elizabeth Singapura belum tentu mau masuk Indonesia. Yang masuk nanti dokter asing substandar atau yang abal-abal. Pada RUU Kesehatan ini, peran organisasi profesi ini dilumpuhkan. Tidak ada lagi rekomendasi organisasi profesi, sehingga pengawasan terhadap etika dan kebenaran ilmiah jadi terabaikan. Dan tentu yang menjadi korbannya adalah masyarakat. Kenapa ID seperti super body yang wewenangnya melebihi Kemenkes, bisa memberikan dan mencabut izin praktik semaunya? Kenapa tidak diambil alih semuanya saja oleh Kemenkes? ID bukanlah lembaga super body. Yang mengeluarkan surat izin praktik adalah PTSP atau Pemda dan Dinas Kesehatan setempat di bawah Kementerian Kesehatan. ID hanya memberikan rekomendasi etika dan keilmuan saja. Ingat, sebelum tahun 2000, pengurusan izin praktek jauh lebih sulit lagi. Dokter praktik harus mendapatkan SP atau surat penugasan dari Kemenkes Pusat di Biro Kepegawaian, dan surat ini keluarnya sangat susah. Harus ada koneksi atau pelicin. Apakah ada mafia dan pungli di ID? Setahu saya, mafia dan pungli itu tidak ada di ID. Semua aturan di ID jelas dan transparan. Tidak ada yang mencekik anggotanya, tidak ada yang menghambat anggotanya. Jadi ID sebenarnya lembaga apa? Jadi, ID bukan lembaga super body, melainkan lembaga keilmuan dan etika dari seluruh kolegium atau perhimpunan ahli yang menjaga marwah profesi dokter agar tetap berada di jalur yang benar. Kenapa ID tidak diposisikan di bawah Kemenkes saja? Organisasi profesi harus independen, tidak boleh berada di bawah kekuasaan pemerintah yang syarat dengan kebijakan politik. Organisasi profesi ini adalah lembaga keilmuan atau body of knowledge yang terhubung ke dunia internasional dan tidak boleh dipengaruhi kekuasaan apapun, tapi berpegang teguh pada nilai-nilai keilmuan. ID mempersulit pendidikan kedokteran, mau ambil spesialis, susah, lulusan dokter luar negeri, dipersulit praktek di Indonesia. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pendidikan kedokteran dari S1 sampai profesi koas adalah kewenangan Dikti Kemendikbud, termasuk ujian kompetensi mahasiswa kedokteran. Setelah itu ada program internship yang adalah kewenangan dari Kemenkes. Jadi, ini tidak punya wewenang langsung dalam kelulusan seorang dokter. Untuk dokter lulusan luar negeri, juga ada tahapan verifikasi ijazah di Kemendikbud. Setelah itu baru adaptasi di rumah sakit, dan ini yang menentukan adalah Kemenkes. Jadi misalkan spesialis penyakit dalam lulusan Eropa perlu adaptasi, karena di sana mungkin tidak ada kasus malaria atau kasus penyakit infeksi tropis lainnya. Hal ini penting karena dokter tersebut nantinya akan berpraktik di Indonesia. Perhimpunan ahli yang bernaung di ID hanya memberikan rambu-rambu keilmuan dan etika profesi. Menteri Kesehatan mengatakan, nantinya izin praktik dokter cukup, ijazah dari Kemendikbud dan izin
Dari Kemenkes Jati tidak berbelit-belit lagi. Hal ini hanya jadi impian saja. Kemenkes tidak mungkin bisa melakukan pengecekan semua syarat-syarat izin praktik. Misalnya, masalah sarana klinik. Apakah IMB-nya sudah sesuai, PBB-nya sudah tidak menunggak, dan lain-lain. Jadi tetap harus melalui izin Pemda. Kemudian masalah penggunaan metode terapi dan alat-alat, Kemenkes harus melibatkan perhimpunan ahli di organisasi profesi untuk kelayakan dan kompetensinya. Asesmen kompetensi dokter terhadap perubahan dan perkembangan ilmu juga harus terus diperbaharui. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh perhimpunan-perhimpunan ahli yang bernaung di organisasi profesi.